Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Matematika Kreatif Tutik Suprapti Gunung Kidul. Anak-anak, kita akan belajar bagaimana strategi belajar yang efektif dan efisien di masa pandemi. Langsung saja ya, yuk belajar yuk. Dengan situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, pembelajaran secara daring masih merupakan pilihan yang terbaik untuk mencegah penularan dari seseorang ke orang lain. Agar pembelajaran menjadi efektif dan efisien, kiat-kiatnya yuk kita simak bersama-sama ya. Yang pertama, anak-anak, kalian harus punya niat dan tekad untuk belajar. Belajar secara daring itu kan guru tidak mengawasi secara langsung ya. Jadi kalau kalian tidak punya niat dan tekad secara pribadi untuk belajar, bisa-bisa saat jam belajar kalian malah ngegame, ngorok, lihat TV, atau malah medsosan yang lain. Ayo, siapa yang waktu lalu malah nggak karuan yang dikerjakan seperti itu? Besok nggak lagi ya. Yang kedua, kalian harus punya target yang hendak dicapai. Nah, anak-anak, setiap orang itu dikarunia waktu yang sama 24 jam. Satu hari, satu malamnya. Sekalipun sama-sama diberi waktu 24 jam dalam sehari, kenapa ya kok pencapaian satu orang dengan yang lain berbeda? Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah target. Ada yang memasang target untuk dirinya, tapi ada juga yang tanpa target, hidup asal mengalir begitu saja. Nah, kalau kalian ingin sukses, buatlah target buat diri kalian. Contohnya, semester ini saya harus berhasil meraih nilai rata-rata 90 tiap mata pelajaran, misalkan seperti itu. Tulis itu besar-besar di kertas dan pasang di kamarmu. Dengan menetapkan target pribadi dan memasangnya, itu akan membangkitkan semangat bagi kalian untuk berjuang mencapainya. Paham ya anak ya? Yang ketiga adalah carilah tempat yang mendukung untuk belajar dengan sinyal yang bagus, dan tentu saja punya kuota internet di HP kalian. Sebaiknya kalau belajar jangan sambil berbaring di tempat tidur. Karena apa? Nanti lama-lama pembelajaran dari guru kalian itu malah seperti musik pengantar tidur, sehingga tahu-tahu malah kalian tertidur di atas kasur kalian. Jadi cari saja tempat di luar ruangan, di luar kamarmu yang bagus, bisa mendukung kalian belajar. Bisa juga kok kalian belajar di bawah pohon, di luar rumah, sambil merasakan suasana yang baru. Cara yang keempat adalah ikuti jadwal BDR yang sudah ditetapkan. Nah, jadwal ini ada dua macam, yaitu jadwal sekolah dan jadwal pribadi. Anak-anak, kalau saat saya masih sekolah seperti kalian, saya membuat jadwal dari jam 4 pagi sampai dengan jam 9 malam. Jam 4 pagi saya biasanya bangun tidur, kemudian berdoa, kemudian saya belajar sampai dengan jam setengah 6. Itu saya tulis di jadwal pribadi. Kemudian jam setengah 6 sampai jam 6 saya persiapan sekolah. Jam 6 sampai setengah 7 saya biasanya sarapan, dan kemudian setengah 7 saya berangkat sekolah. Di sekolah sudah ada jadwal, kemudian pulang sekolah saya membuat jadwal lagi, sudah saya tulis di kamar saya.
sampai jam 9 malam. Pulang sekolah saya biasanya makan, kemudian istirahat siang. Sore saya belajar lagi, kemudian malamnya belajar lagi. Nah, untuk orang tua saya biasanya lakukan pulang sekolah. Jadi pulang sekolah kemudian saya menyapu, menata rumah. Setelah selesai saya baru istirahat siang. Sore saya belajar, kemudian saya menyapu luar rumah, pekarangannya saya luas. Nah, malamnya saya belajar lagi sampai dengan jam 9. Dengan membuat jadwal seperti ini, maka penggunaan waktu menjadi lebih efisien. Kiat yang kelima adalah merangkum atau mencatat materi yang diberikan. Seperti ada pepatah anak-anak, saya dengar, saya lupa, saya kerjakan, saya ingat. Kalau saya ajarkan, maka saya menguasai. Nah, jadi kalau kalian mengikuti pembelajaran hanya mendengar saja, maka kalian akan segera lupa. Beda kalau kalian merangkum materi yang diberikan, mencatatnya, maka kalian menjadi ingat. Nah, kalian pelajari baik-baik, kemudian kalian mau berbagi pengetahuan dengan teman-teman kalian, maka kalian akan menjadi lebih menguasai materi itu. Yang keenam adalah kita asah keterampilan dengan mengerjakan soal-soal. Nah, semakin sering kalian mengerjakan soal, maka kalian akan menjadi lebih paham dan menjadi lebih menguasai. Ibaratnya anak-anak, kalian akan merasakan asiknya membuat mendoan dan lezatnya rasa mendoan jika kamu ini berkali-kali mempraktekkan resepnya dan berhasil. Namun kalau hanya mengetahui teorinya membuat mendoan saja dan tidak mempraktekkan, maka kalian tidak akan merasakan serunya membuat mendoan. Walaupun kalian bisa menikmati lezatnya mendoan dengan membeli, tapi kalian tidak akan merasakan serunya membuat mendoan. Materi pelajaran demikian juga. Kalian akan semakin menguasai materi dan memahami penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari jika kalian tidak segan-segan untuk mengasah keterampilan kalian dengan mengerjakan soal. Jadi habis materi ibu ini segera serbu ya pelajaran kalian biar lebih menguasai. Nah, yang terakhir, lakukan semua kiat tadi dari sekarang. Jangan tunda-tunda besok. Karena apa? Karena keberhasilan kalian tergantung diri kalian sendiri. Ibaratnya pepatah, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi ayo berjuang. Mulai kapan? Sekarang. Tidak usah menunda-nunda besok. Oke, praktekkan ya cara-cara yang saya sampaikan tadi agar kalian sukses di dalam kehidupan kalian. Oke, see you again pada next video. Bye bye.